Masih di Startup Clinic, kenali dirimu, rancang masa depanmu, temukan potensi diri bersama tes Gen Z. Nah, ini tes Gen Z untuk Gen Z, tapi ternyata di balik itu yang membuat Gen Z juga ya. Yes. Jadi bisa dibilang ini memang sesuai, karena kalau mungkin tes Gen Z tapi yang bikin milenial, bisa jadi nggak tepat sasaran ya. Karena dari bahasanya beda, dari visualnya juga beda, ini menarik sekali. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol nih ke Z dan mungkin pertanyaan ya, kalau bicara tentang user experience, sebenarnya sepenting apa sih para mungkin kreator di balik apapun itu ya, mementingkan atau memikirkan tentang user experience? Oke, jadi karena background saya sebagai UI UX juga kan, jadi kadang tuh orang menganggap kalau kita tuh bikin visual ataupun kita menyampaikan itu dalam bentuk penampilan itu, mereka nggak tahu gitu loh. Sebenarnya di proses di balik itu tuh ada yang namanya user experience gitu. Jadi gimana sih kita sebagai developer atau pengembang itu kita bisa merasakan empati dari calon usernya gitu. Jadi di user experience itu biasanya kita mungkin udah populer juga itu menggunakan metode design thinking gitu. Jadi dimana kita yang pertama itu kita harus empati, kita harus mengenali nih apa sih sebenarnya yang jadi masalah bagi calon user gitu loh. Jadi kita bakal menanyakan kepada calon user gitu atau melakukan survei gitu. Mereka tuh sebenarnya butuh ini gitu. Atau mereka tuh sebenarnya masalah mereka tuh ini gitu. Jadi nggak mentang-mentang karena kita develop ya udah kita bikin seperti ini gitu. Menurut kita bagus, tapi menurut user kan belum tentu gitu kan. Jadi dari empati itu nanti bakal lanjut ke ideate gitu, dimana di ideate itu dari poin-poin yang udah didefinisikan di empati ataupun di masalah yang udah didapatkan dari hasil survei ataupun wawancara, kita bakal tahu nih, oh jadi problem mereka tuh sebenarnya itu gitu. Jadi kita bakal bikin kayak ide-ide yang bisa dibilang ide-ide yang bisa lebih ke menarik gitu ya. Jadi ide yang menarik, ide yang baru ataupun ide-ide yang bisa dibilang ekstrim gitu. Nah, dari ide itu nanti bakal muncul kayak misal di UI kan kita juga menerapkan UX experience-nya itu banyak sekali gitu. Misal kita menggunakan aplikasi dan aplikasi itu misal tombolnya susah dipencet gitu kan, user jadi bakal marah atau kesel gitu kan. Nah, itu harus kita mempertimbangkan gitu user experience-nya gitu. Nah, selain itu kita juga harus tahu gitu loh, nantinya tuh dari visual itu mereka bakal untuk lebih ke kenyamanan aja sih gitu. Oke, sebelum kita lanjut saya penasaran nih, kalau tadi kan berarti user experience itu penting ya untuk bagaimana para pengguna ini nyaman gitu. Nah, kalau untuk effortnya ketika kita membuat sesuatu dan juga kita memikirkan user experience dibikin maksimal, kemudian para pengguna ini nyaman, itu cost-nya lebih besar nggak sih? Atau sebenarnya kalau misalnya kita nggak mikir user experience, akhirnya jadi lebih cuan nih gitu. Ya. Kalau dibilang cost udah pasti ya, karena kita bakal melakukan survei wawancara ataupun dengan pendekatan-pendekatan lain gitu. Kalau dibilang di cost itu mungkin bisa kita ditekan juga untuk cost-nya gitu kan. Cuman kita lebih mempertimbangkan untuk kehilangan cost di awal gitu. Jadi daripada kita nanti tanpa menggunakan user experience dan produk kita gagal gitu, produk kita nggak bisa diterima sama masyarakat nih gitu. Nah, itu mending kita keluarin cost di awal untuk benar-benar menekankan atau mendapatkan user experience yang tepat gitu. Jadi di mana nanti produk itu bakal stabil gitu, produk bakal tetap bisa adaptasi di marketnya gitu. Karena fakta juga data yang kemarin saya baca itu 90% startup gagal itu di bidang karena mereka tuh kurang tepat di bidang user experience-nya gitu. Mungkin produk mereka bagus gitu, cuman kan mereka belum bisa memenuhi apa sih yang diinginkan oleh usernya gitu. Nah, itu menjadi fondasinya sih. Oke, mungkin perlu
terdengar simpel tapi sebenarnya krusial juga di situ ya, user experience itu. Oke, baik lagi ke tes Gen Z nih. Kalau sekarang kan banyak tes psikologi populer ya, MBTI, terus tes minat bakat segala macam. Nah ini kan mungkin kalau orang awam bilangnya, pasti ini mirip nih sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi apa yang membedakan, yang bikin tes Gen Z ini lebih stand out? Ya, jadi terutama yang pertama, kita karena dari beberapa dosen juga gitu ya kan, dan ibaratnya dalam ranah akademisi, nah akhirnya kita membridging bagaimana sebetulnya akan didrive ke akademik gitu. Kalau mungkin MBTI rata-rata di profesionalitas, terus kemudian ada yang lebih cenderung ke having fun dan lain sebagainya. Nah kalau kita memang fokuskan ke market yang pertama adalah ke mahasiswa, di mana yaitu di dunia akademis gitu ya. Nah ketika di dunia akademis ini yang membuat kita stand out adalah kita juga nggak cuma ngebantu karir, terus kemudian jurusan, tapi juga nanti ketika bagaimana mereka keluar dari jurusan tersebut atau dari kuliahnya gitu kan. Karena rata-rata mahasiswa yang tingkat akhir pusing, ngurusin judul aja pusing banget gitu ya kan. Nah akhirnya kita bisa berikan pilihan seperti kalian tuh cocok minat untuk penelitiannya kemana, terus kemudian kategori penelitiannya seperti apa, kualitatif, kuantitatif, ataupun produk gitu kan. Jadi minat bakatnya tuh nggak cuma berhenti di awal ataupun nanti ketika mau kerja, tapi untuk keluar dari kuliah aja juga perlu gitu kan. Sehingga dalam perjalanan Gen Z ini resilience-nya bakalan kita penuhi gitu. Jadi sebenarnya akan memotong banyak sekali kesusahan-kesusahan yang muncul kalau kita nggak tahu potensi kita gitu ya. Oke. Kemudian setelah ngambil tes, hasilnya seperti apa yang akan didapatkan oleh pengguna atau user? Jadi kalau nih kita coba buka juga ya. Kalau kita buka di tes Gen Z, ada beberapa metode ini yang contohnya untuk khusus ya. Jadi ada kita pakai metodenya Riasek. Ini salah satu metodenya di Riasek ini. Mungkin bisa di zoom sedikit. Riasek ini adalah metode internasional dari salah satu psikolog internasional juga. Nah, di Riasek ini kita bisa mengetahui tentang realistik, science, terus kemudian di skorsinya, creativity, terus interaction dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini. Terus kemudian kalau kita lihat di riwayat tes yang lain, ada archetype unik gitu. Seperti ini kalau yang gratis ya. Jadi mereka itu punya karakter khusus. Nah kalau di MBTI kan dan INTJ, ESTJ dan sebagainya gitu kan. Nah di sini kita punya karakter yang dimana nanti ada jurusan tier listnya teman-teman. Jadi kita pakai S tier, A tier sampai yang mungkin hidden gem dari diri kalian gitu. Yang siapa tahu ya, gitu ya, kita nggak tahu, siapa tahu ini menjadi peluang gitu. Mau diambil ya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita berikan analisa-analisanya seperti ini gratis loh yang ini. Jadi ini udah lengkap. Gratis aja begitu ya? Iya, udah lengkap banget. Terus kemudian bisa di-share di Instagram, Twitter nantinya gitu ya kan. Terus kemudian ada unduh PDF-nya. Jadi misal teman-teman malas gitu ya kan, kalian bisa unduh aja untuk di-share gitu. Wah. Atau mungkin nanti lanjutnya mau dibawa ke psikolog yang lebih profesional ataupun untuk masukan itu bisa banget. Wah menarik ya, fiturnya itu yang gratis ya? Iya, sini nanti yang gratis. Kalau yang berbayar lebih lengkap lagi pasti. Lebih lengkap lagi dong. Ya. Nah, kemudian nih kadang-kadang kita kan yang namanya setiap persona, setiap manusia pasti punya harapan ya tentang dirinya sendiri. Kadang-kadang mungkin kita ngisi tes, hasilnya muncul nggak sesuai ekspektasi nih. Nah, gimana? Akhirnya kita misalnya harus menyikapi, karena mungkin kita punya ekspektasi A, setelah dites yang itu akhirnya potensi yang muncul tidak sesuai dengan kita yang kita pinginin, harus gimana kita menyikapi itu? Kalau menyikapinya yang pertama, ya memang sebetulnya kita nggak boleh berekspektasi lebih gitu ya. Gitu. Apalagi kita sesama manusia aja kadang kalau nggak sesuai ekspektasi kesel gitu. Karena apalagi ini cuma mesin gitu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut adalah kita juga udah punya warning bahwasannya teman-teman udah serius belum ngisinya gitu ya kan. Apakah udah sesuai kejujuran rekan-rekan atau belum. Nah, yang mempengaruhi dari pilihan itu adalah pertama kondisi psikologis dia gitu kan. Bisa saja saat ini saya mendapatkan archetype brainy gitu kan, yang brain tadi. Nah siapa tahu ternyata
ketika saya udah mendapatkan insight dari podcast, TikTok, Instagram, nah itu bisa berganti mungkin the mentor gitu ya kan. Karena habis nonton Timothy Ronald gitu. Nah, terus akhirnya secara psikologis kita terbawa ke sana. Nah, bagaimana untuk melakukan disrupsi tadi? Nah, jangan ada disrupsi sebelum kita melakukan tes. Sehingga usahakan kita sedang free, clear, nggak overthinking, nggak lagi banyak pikiran gitu ya kan. Mungkin terjadi kadang aku lagi overthinking nih, aduh apa tes Gen Z ya, aku pengen tahu apa nih. Nah jangan gitu. Jadi lebih ke preventifnya, bagaimana rekan-rekan ketika tes diusahakan lagi stabil, jangan sampai emosinya lagi nggak stabil gitu aja sih, itu preventifnya. Kalau mungkin udah terjadi bisa lebih ke beberapa iterasi gitu ya kan. Kalau ternyata di iterasi kedua, ketiga berbeda terus, ya berarti ada kesalahan di rekan-rekan. Nah, kalau rekan-rekan mencoba kedua kalinya, ketiga kalinya ternyata masih sama, nah itu berarti yang real gitu. Misalnya yang pertama aku nggak puas nih gitu kan, terus tes kedua gitu kan. Tes kedua yang tadinya dapat A, ini dapat B gitu kan. Nah, ternyata di tes ketiga dapat B lagi gitu ya kan. Pas nggak puas lagi, aduh nggak. Tes keempat dapatnya masih B. Wah, yang dipakai yang kriteria tadi. Yang paling banyak muncul. Berarti istilahnya tadi karena memang kita harus dalam kondisi yang mungkin kayak medical check up kali ya. Kita harus puasa gitu ya, harus biar bersih. Jadi kita beneran fokus untuk mengisinya dan bisa diisi beberapa kali ya. Kalau bisa beberapa kali ya. Zidan mau nambahin mungkin terkait ini juga experience? Ada beberapa faktor juga, mungkin tambahan juga dari Mas Sen tadi tuh. Balik lagi ke kita gitu. Jadi pertanyaan ini emang sudah disusun gitu kan. Disusun berdasarkan apa sih kalau mereka dikasih studi kasus seperti itu, ataupun apa sih kebiasaan mereka gitu kan. Jadi memang udah disusun sedemikian rupa gitu. Misal nih biasanya preventif kita di sosial media kan tergantung minat kita juga kan. Misal kita suka tentang desain itu, yang pasti di sosial media banyak akan munculan tentang desain gitu kan. Ataupun kita suka tentang olahraga, itu mereka akan muncul seperti itu. Nah, jadi kita di tes Gen Z ini juga melakukan pendekatan seperti itu gitu. Jadi kita sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan, memang kita juga berbasis dari apa sih kebiasaan mereka gitu. Nah, contoh aja misal kita juga menerapkan itu, apa sih aplikasi yang sering kalian buka gitu. Contohnya seperti itu. Nah, misal saya dari desainer, nanti ada pilihan tuh, misal aplikasi yang sering saya buka kayak Figma, Pinterest gitu kan. Pinterest untuk cari referensi. Nah, itu bisa kita jadikan parameter gitu loh di situ. Jadi mereka nanti bakal tahu gitu loh dari kebiasaan mereka itu sebenarnya mereka tuh potensinya di mana gitu. Ya. Berarti memang nggak cocok untuk milenial atau sebelumnya ya. Karena kalau aplikasi apa Facebook gitu pasti dan dulu mungkin nggak ada pilihan-pilihan gitu ya. Karena memang pada akhirnya tes Gen Z ini menyesuaikan untuk Gen Z-nya ya, yang memang banyak berkecimpung di dunia teknologi dan gadget gitu ya. Sebelum kita jeda nih, setelah kita dapat hasilnya, next konkret apa yang harus dilakukan para Gen Z nih? Apakah ada rekomendasi juga di situ harus ngapain, atau cukup berhenti kita dapat hasilnya aja? Nah, ketika teman-teman udah tes Gen Z gitu ya kan, kita juga nanti bakalan beberapa menyediakan layanan khusus seperti nanti untuk tes terkait dengan minat dan bakat. Nanti juga kalian bisa hubungi psikologi yang terkait gitu. Terus kemudian kalau mau lebih lanjut lagi, seperti nanti ada untuk ini beasiswa juga ya. Tes beasiswa, kalian bisa milih negaranya mana. Nah, kalian bisa memilih mentor teman-teman yang udah mendapatkan beasiswa di luar negeri, kuliah-kuliah di luar negeri seperti itu. Terus kemudian tentang pekerjaan nanti ada juga, kalian arahkan ke mentor-mentor yang memang sesuai dengan bidang yang kalian udah tentukan. Jadi ada personalisasi nanti, gitu. Sehingga nggak cuma berhenti di tes aja, tapi beneran aksi nyata. Bener-bener kalian coba, nih kalian tes, udah dapat hasilnya, kita berikan ke mentor ataupun ibaratnya tutornya lah untuk mendampingi. Terus kemudian tinggal kalian menentukan apakah akan meneruskan atau cuman berhenti di sini aja, atau malah justru makin kepo lagi, tes lagi gitu. Kita iterasi lagi. Berarti memang benar merancang masa depan tadi ya, karena bukan cuma saat itu aja. Kita akan kembali jeda dan kami akan ngobrol lagi masih seputar tes Gen Z bersama para Gen Z setelah yang satu ini.